Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Juliana. Saya dari kelas Manajemen Bisnis B02 Reguler Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori dan implikasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan dahulu tentang pengertian hukum bisnis. Saya akan menjelaskan tentang definisi hukum bisnis. Apa sih definisi hukum bisnis? Jadi, definisi hukum bisnis adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan dan kegiatan dalam dunia bisnis. Nah, baik antara pelaku bisnis dengan konsumen, antar pelaku bisnis, maupun antar pelaku bisnis dengan pemerintah. Aturan ini meliputi hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan aktivitas bisnis untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Untuk di slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang pengertian hukum bisnis dalam masyarakat modern. Di sini saya akan memberitahu hukum bisnis memainkan peran krusial dalam masyarakat modern karena beberapa alasan utama. Apa sih? Yang pertama itu ada menjamin kepastian hukum. Yang kedua ada melindungi hak dan kepentingan. Dan yang ketiga ada mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada mencegah dan menyelesaikan sengketa. Yang kelima ada meningkatkan kepercayaan publik. Dan yang terakhir itu ada mengatur persaingan sehat. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan ruang lingkup hukum bisnis. Kontrak dan perjanjian adalah dasar dari banyak transaksi bisnis. Kontrak adalah kesepakatan yang meningkatkan secara hukum antar dua atau lebih pihak yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan hak kekayaan intelektual atau disebutnya HKI melindungi kreasi pikiran seperti penemuan, karya sastra dan seni, desain dan simbol digunakan dalam perdagangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan hukum perusahaan, kepailitan, dan hukum persaingan usaha. Sebelum memasuki 3 materi ini, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada hukum perusahaan. Hukum perusahaan itu mengatur pendirian, operasional, dan pembubaran badan usaha. Nah, ini tuh mencakup berbagai bentuk perusahaan seperti contohnya PT dan juga CV atau CV. Firma dan koperasi. Baik, selanjutnya itu ada hukum kepailitan. Mengatur proses di mana seorang debitur yang tidak mampu membayar utangnya dapat menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur. Itu disebutnya dengan hukum kepailitan. Sedangkan hukum persaingan usaha itu bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan oligopoli yang merugikan konsumen dan ekonomi. Lalu di slide selanjutnya saya akan menjelaskan teori hukum bisnis. Mungkin beberapa dari kita semua sudah tahu apa itu teori hukum bisnis, tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Jadi teori hukum bisnis ini adalah konsep dan prinsip yang mendasari aturan dan praktik dalam bidang hukum bisnis. Teori ini menjelaskan bagaimana hukum bisnis dikembangkan, diterapkan, dan diinterpretasikan untuk mengatur aktivitas bisnis. Teori bisnis ini ada beberapa contoh atau ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada undang-undang, dan kedua ada peraturan pemerintah, ketiga ada keputusan menteri, dan keempat ada jurisprudensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi undang-undang ini adalah regulasi yang disahkan oleh legislatif menjadi dasar hukum yang utama dan mencakup berbagai aspek bisnis seperti undang-undang perseroan terbatas atau PT. Sedangkan yang peraturan pemerintah ini, dia itu adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan undang-undang dengan lebih rinci. Dan ada keputusan menteri. Kebijakan yang diambil oleh menteri berkait memberikan panduan operasional dalam sektor tertentu. Dan yang terakhir itu ada jurisprudensi.
ini tuh adalah keputusan pengadilan yang dijadikan acuan dalam kasus-kasus serupa di masa depan, membantu menginterpretasikan hukum. Baik, di slide sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum bisnis. Yang pertama itu ada good faith atau itikat baik. Nah, pelaku bisnis harus bertindak dengan itikat baik, yaitu harus jujur dan transparan dalam semua transaksi. Yang ketiga ini ada kebebasan berkontrak. Para pihak bebas untuk membuat, mengubah, dan mengakhiri kontrak sesuai kesepakatan. Jadi selama tidak bertentangan dengan hukum dan moral, itu boleh dilakukan. Baik, di slide selanjutnya adalah implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pentingnya tuh memahami kontrak dalam transaksi harian itu untuk memastikan hak dan kewajiban pihak terkait jelas dan dapat ditegaskan. Sedangkan perlindungan konsumen ini adalah hak-hak konsumen atas produk dan layanan yang aman dan sesuai dengan yang dijanjikan. Lalu kasus nyata atau perlindungan HKI dalam produk kreatif. Misalnya, hak cipta atas desain pakaian atau merek dagang untuk produk baru. Dan yang terakhir ada penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis itu bisa kita lalui dengan mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih manfaat materi ini. Nah, manfaat penelitian ini adalah teori dan implikasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam dan penting bagi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Jadi sedikit banyak mungkin kita harus lebih aware lagi terhadap hukum-hukum yang ada di negara kita. Hukum-hukum yang apa aja sih, hukum yang ada hukumnya apa aja sih, kehidupan ini yang ada aturannya agar kita tidak gegabah dan kita tahu apa yang harus kita lakukan jika kita terjebak sesuatu atau apalagi bertentangan dengan permasalahan hukum. Oke, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga sedikit banyak bisa membantu dalam pengetahuan kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.